Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiyah dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang didamba-dambakan, bulan yang penuh dengan ampunan, yakni bulan suci Ramadan. Saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda berada, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah saum, Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus menegaskan bahwa tujuan ibadah ini adalah la'allakum tattaqun. Lalu apa sebenarnya yang terkandung dalam la'allakum tattaqun? Setidaknya ada dua nilai, ada dua dimensi yang kita dapatkan dalam ibadah puasa. Yang pertama adalah dimensi ilahiyah atau dimensi ketuhanan, dan yang kedua adalah dimensi kemanusiaan. Hablum minallah dan hablum minan nas. Bahkan dua dimensi ini tidak hanya terdapat dalam ibadah puasa saja. Seluruh ibadah dalam Islam selalu memiliki dua dimensi ini. Contohnya adalah salat yang kita kerjakan juga bukan hanya sekedar hablum minallah semata, tetapi di dalamnya menyimpan pesan bagaimana kita hidup berkemanusiaan dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu saat seorang sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal menjadi imam sholat Isya. Surat yang dibaca saat itu adalah surat Al-Baqarah dan dibaca sampai selesai. Ketika Muaz mengakhiri sholat dengan salamnya, ternyata dia lihat makmumnya sudah tidak ada satupun. Sudah pulang semuanya. Lalu Muaz bertanya-tanya, jangan-jangan di belakang ini orang munafik semua. Ternyata dugaan Muaz ternyata justru meleset, saudaraku. Ketika besoknya bertemu Nabi, Muaz justru dimarahi. Kata Nabi, "Hai Muaz, apakah engkau ini ingin menjadi objek fitnahan orang lain? Mentang-mentang hafalan engkau banyak, lantas engkau menjadi imam tidak melihat kondisi makmum kamu. Kalau engkau menjadi imam, seharusnya engkau lihat-lihat makmumnya. Bukan berarti membaca ayat panjang itu dilarang, tapi harus melihat situasi dan kondisinya." Saudara, kenapa ada ajaran seperti ini? Kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat mengandung semangat penghormatan nilai-nilai kemanusiaan. Inilah cara Islam menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Begitu pula ibadah puasa yang kita kerjakan saat ini juga memiliki dimensi hablum minallah dan hablum minan nasnya, saudaraku. Dimensi hablum minallahnya adalah setidaknya kita diajar bermuraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu merasa dipantau oleh Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsinya, "Al-sawmu li wa ana ajzi bih." Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan penilaian. Untuk sholat, orang lain bisa menilai. Untuk zakat yang kita keluarkan, setidaknya amil tahu kalau kita mengeluarkan zakat. Berangkat haji, orang sekampung tahu kalau kita berangkat haji.
Tetapi puasa, saudaraku, siapa yang tahu kalau kita lagi puasa? Inilah ujian muraqabah dalam puasa, bahwa diri kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, nah ketika puasa biasanya kita selalu merasa dipantau oleh Allah. Namun mengapa untuk hal-hal yang lain jarang sekali kita menyadarinya? Seharusnya kecurangan-kecurangan kita, kemaksiatan yang kita lakukan, atau dosa-dosa yang lain kita lakukan, namun kita sering lupa bahwa setiap saat Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Sekecil apapun perbuatan kita yang jelek, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan pada kita nantinya. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan baik kita juga akan diperlihatkan di akhirat nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimensi hablum minan nas dari ibadah puasa kita adalah ketika kita merasa lapar selama 12 sampai 13 jam, kita akan merasakan empati dan menyadari bahwa di luar sana ada saudara-saudara kita yang lapar setiap hari, lapar setiap saat. Ini adalah dimensi kemanusiaan ajaran Islam, saudaraku, supaya kita peduli pada mereka yang lebih butuh dari kita. Karena itu, tradisi takjil bersama pada bulan Ramadan merupakan tradisi yang bagus sekali. Seperti halnya yang kita sering lihat di Mekah dan Madinah, di tayangan di televisi, sering ditayangkan di sana jika ada seorang musafir hendak masuk ke masjid, ia ditarik agar ikut makan makanan yang disediakan oleh mereka. Sungguh indah ajaran Islam. Jadi inilah dua dimensi ibadah puasa, saudaraku, yakni hablum minallah dan hablum minan nas. Dua dimensi inilah yang harus kita ketahui agar ibadah puasa yang kita lakukan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni la'allakum tattaqun. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang meningkat takwanya, orang-orang yang tentu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.